Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo sahabat-sahabat Sekuritas SIM, gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik aja dan selalu dilimpahkan rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan saya yang udah lama nggak upload video, kira-kira beberapa bulan ya. Nah, pada kesempatan kali ini dan mungkin pada kesempatan beberapa video ke depan, saya akan membahas alur film, yang dimana film ini menceritakan tentang kisah para rasul dan para sahabatnya. Dan untuk video kali ini saya akan mengulas film tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di film kali ini gak usah berlama-lama, langsung aja kita ke film. Di awal film diperlihatkan tentang Umar bin Khattab dan para sahabatnya yang sedang menjalankan ibadah haji. Pada saat itu bertepatan di bulan Zulhijjah di 23 Hijriah. Pada saat ini Umar bin Khattab berusia 60 tahun. Beliau menjadi Amirul Mukminin, yang dimana saat itu memimpin umat Islam. Adapun doa yang dipanjatkan oleh Umar pada saat itu, "Ya Allah, berikanlah aku harta di dunia tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, sehingga aku tidak melampaui batas dan juga tidak melupakan tanggung jawabku. Jumlah yang kecil tapi sedikit lebih baik daripada besar tapi menyebabkan lupa kepadamu. Ya Allah, umurku bertambah dan telah banyak hilang kekuatanku, tetapi kewajibanku semakin bertambah. Panggillah aku ketika aku bisa memenuhi tanggung jawabku tanpa meninggalkan salah satu pun." Setelah melakukan tawaf, Umar berdakwah di depan kaum muslimin yang ada di sana, yang dimana salah satu pesan beliau saat itu untuk para pemimpin yang harus mementingkan dan mendahulukan kewajiban mereka terhadap Allah. Beliau juga mengatakan kalau tugas kami untuk meminta kalian memenuhi apa yang Allah perintahkan kepadamu sebagai hambanya yang taat, serta menjauhkan kalian dari perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini terlihat kecerdasan Umar dan kebijaksanaannya dalam memimpin Islam di masa itu. Singkat cerita, setelah beberapa saat dakwahnya selesai, Umar dan para sahabatnya pun melanjutkan perjalanannya. Di perjalanannya, ketika Umar bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Umar berhenti dan melihat ke arah lembah dan membuat sahabatnya bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah kau berhenti untuk beristirahat di tempat ini?" Sesaat setelah itu, Umar pun menunjuk ke suatu lembah yang ada di hadapannya, dan dia berkata, "Aku bisa melihat diriku sendiri mengembala unta Khattab di lembah ini," yang dimana Khattab adalah ayahnya sendiri. Umar juga mengatakan kalau dia adalah orang yang kasar, keras, dan mempekerjakanku hingga aku lelah. Bahkan ayahku juga memukuliku ketika aku malas. Dan dari sinilah kisah Umar bin Khattab dimulai, ketika ia belum memeluk agama Islam dan Nabi Muhammad belum diutus ke tempat itu. Inilah 6 tahun sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Dengan postur dan kekuatan Umar yang saat itu memang melebihi rata-rata, Umar adalah seorang pekerja keras. Beliau diberi tugas untuk menjaga unta dan mencari kayu bakar. Dan karena didikan ayahnya yang begitu keras, itulah yang menjadikan Umar sangat pemberani. Suatu ketika Umar ada di sumur, datanglah sekelompok Bani Khuza'ah yang kebetulan saat itu sedang mencari air. Setelah mendekati Umar, mereka meminta izin kepada Umar, "Bolehkah kami meminta air untuk binatang kami di sumurmu?" Awalnya Umar berkata kepada mereka, "Bagaimana jika saya tidak mengizinkan?" Lalu salah seorang dari Bani Khuza'ah itu mengatakan, "Kami akan pergi dengan damai dan mencari tempat lain." Dan pada akhirnya Umar mengizinkan kepada mereka, Bani Khuza'ah, untuk mengambil air di tempat itu. Walaupun Umar saat itu adalah kaum kafir Quraisy, tapi beliau memiliki jiwa dermawan. Mempersilahkan kepada mereka, "Setelah untanya dipindahkan, kalian boleh mengambil air di sini." Di siang itu juga akhirnya Umar meninggalkan lembah itu dan menghampiri rumah bibinya untuk mengantarkan kayu bakar. Sesampai di rumah bibinya, Umar disambut dengan baik. Beliau merupakan orang yang berbakti. Bahkan sempat ditawarkan untuk singgah dan makan sebentar, namun Umar menolak dengan alasan ia akan mengantarkan beberapa kayu bakar ke bibi yang lain. Selain pekerja keras, Umar juga dikenal sebagai orang yang berwibawa, bijaksana, dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Dan kebetulan Umar juga mempelajari bahasa, yang artinya Umar memiliki kemampuan lebih dari yang lain. Karena di tempat itu hanya beberapa orang yang bisa mempelajari bahasa.
Setelah beberapa saat kemudian, setelah Umar mengantarkan kayu bakar, ia kembali ke rumah dan di situ bertemu dengan ayahnya. Seketika ayahnya langsung marah kepada Umar, "Bagaimana mungkin kamu meninggalkan pekerjaanmu dan unta di lembah? Sementara ini masih tengah hari. Dan bagaimana jika ada yang mengambil unta tersebut?" Umar pun menjawab, "Lihat bagaimana keadaan anakmu. Jika anakmu baik-baik saja, maka untamu akan baik-baik saja. Lagi pula tidak akan ada yang mau mencurinya. Bukankah kamu telah menandai unta tersebut dengan khotab, yang berarti itu adalah milikmu?" Dengan rasa emosi, ayahnya pun menjawab, "Aku bukanlah seorang Utbah bin Rabi'ah yang merupakan pemimpin dari bangsa Quraisy, atau Al-Walid, pemimpin dari Bani Makhzum di Arab." Umar yang pada dasarnya memang memiliki kecerdasan, ia pun adu argumen dengan ayahnya. Dari pernyataan ayahnya sendiri yang menyatakan perdagangan dan kekayaan, bagaimana kalau aku ikut berdagang? Itulah pertanyaan Umar yang dilontarkan kepada Khattab. Dan tentulah ayahnya tidak menyetujui hal tersebut, karena jika dia berdagang, siapakah yang akan mengurus unta dan mencari kayu bakar? Sementara ia orang yang diandalkan. Dan dari mana kamu mendapatkan modal untuk berdagang? Apakah kamu pikir ayahmu ini seorang yang tidur di tumpukan emas atau perak? Setelah beberapa saat perdebatan mereka berdua tidak kunjung selesai, akhirnya datanglah saudara Umar dan berkata kepada Khattab, "Bagaimana jika aku saja yang menjaga unta tersebut?" Scene pun berlanjut di malam hari yang ternyata saudara Umar menemani Umar untuk ke lembah Manjanan, di mana Umar meninggalkan untanya tadi siang. Di malam itu saat Umar sedang membaca syair-syair tentang kehidupan, saudara Umar datang menghampirinya dan mengatakan, "Kamu adalah orang yang berbakat dan beruntung, kecuali jika ayahmu melarang dan memaksamu untuk selalu bekerja keras. Sungguh kau penuh kebijakan, Umar, walaupun kamu masih muda." Dan beberapa saat kemudian, saudaranya pun mengambilkan sesuatu untuk Umar, yang ternyata saudara Umar memberikan modal Umar untuk berdagang. "Berangkatlah ke Suriah bersama kafilah Quraisy dan penuhi mimpimu. Dan jangan lupa menceritakan harta, istana, wanita cantik nanti ketika engkau kembali." Scene berlanjut yang akhirnya Umar bin Khattab berjalan menuju Damaskus 2 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Disinilah Umar mulai berdagang. Walaupun dia masih dalam keadaan kafir, tapi Umar menegakkan kejujuran dalam berdagangnya. Sampai suatu ketika datang seorang musyrik yang mengajak Umar untuk melakukan tipuan kepada pedagang atau pembeli. Dan perlu kita ketahui, di sini saat itu Islam sudah ada, namun mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya, salah satunya Nabi Ibrahim. Namun saat itu banyak akidah mereka yang rusak, bahkan banyak yang menyekutukan Allah dengan berhala. Inilah orang musyrik yang mengajak Umar untuk melakukan kecurangan, yang awalnya dia memuji Umar. Tapi sayang sekali Umar tidak tertarik dengan hal itu, karena Umar pun tahu maksud dan tujuan orang musyrik ini memujinya. Dan Umar menolak ajakan orang musyrik tersebut. Di sini sempat orang musyrik menanyakan kepada Umar, "Apakah berhalamu yang mengajarkan hal seperti itu?" Lalu Umar menjawab, "Jika agama tidak mengajarkanku seperti itu, moralitas, integritas, dan kejujuran membutuhkannya. Bagiku ini adalah agama yang harus dijalankan. Lalu bagaimana denganmu? Ataukah dinar dan dirham adalah agamamu? Walau mungkin agama yang berbeda, lalu bagaimana dengan integritasmu dengan sesama orang Arab? Atau mungkin karena moralmu sudah mulai rusak?" Di sini bisa kita ketahui kalau Umar selain memiliki kecerdasan yang lebih, ia juga memiliki kepribadian yang baik. Namun orang musyrik ini tetap menentang dan ia mengajak Umar untuk menuju ke suatu tempat dengan tujuan membuat Umar iri kepada mereka. Dan akhirnya mereka berdua pun pergi ke salah satu pemukiman yang berada di Suriah. Dan akhirnya Umar bin Khattab menetap di sini. Beberapa saat kemudian karena kemampuan dan kecerdasan Umar, akhirnya Umar sangat dikenali di tempat ini. Scene pun berlanjut di 1 tahun sebelum pengutusan Nabi Muhammad SAW datang ke tempat itu. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang menawar barang dagangan. Tiba-tiba datang Sofyan bin Umayyah, yang di situ ternyata ia memiliki sifat sombong dan sering mencari perhatian, terkhusus untuk wanita-wanita cantik yang ada di sana. Bahkan ia memberikan harga yang murah dan meminta kepada salah satu pekerja ayahnya untuk memberikan harga sesuai yang ia mau.
Di tempat lain ada dua orang Quraisyah yang sedang berselisih perihal perdagangan, yang dimana salah satu dari mereka ada yang merasa dicurangi. Lalu datanglah Abu Zaid yang merupakan pemimpin Bani Amir. Bahkan salah satu dari antara mereka ada yang bersumpah demi Lata dan Uzza dia tidak melakukan itu, dan dibalas juga dengan sumpah demi Tuhannya Musa. Lata di sini yang berarti adalah berhala, dan Tuhannya Musa yang berarti ia adalah pengikut Nabi Musa. Setelah Abu Zaid mendengar permasalahan antara mereka berdua, ia meminta kepada anaknya untuk membayar kekurangan jumlah uang yang diperselisihkan antara mereka berdua. Dan sebelum pergi, Abu Zaid mengatakan, semoga Allah mengutuk salah satu dari kalian yang berbohong. Lantas ia pun pergi meninggalkannya. Scene berlanjut ke pertarungan bela diri yang terletak di Pasar Ukas, yang tidak lama kemudian dimenangkan oleh salah seorang ahli bela diri yang ada di sana. Dan membuat salah satu penonton yang mengenal Umar memanggil Umar untuk mengikuti pertandingan itu, untuk menunjukkan siapakah orang yang terkuat di Quraisy. Beberapa saat kemudian temannya pun berhasil menemukan Umar dan mengajak Umar untuk ke pertandingan itu. Dan akhirnya Umar yang ahli bela diri dan memiliki fisik yang kuat mengikuti pertandingan tersebut. Dengan postur badan Umar yang melebihi rata-rata dan kekuatan fisik Umar, ia dengan mudah memenangkan pertandingan itu. Scene berlanjut di suatu malam. Di situ terlihat ada Waraqah bin Naufal yang merupakan ayah dari Khadijah. Di malam itu ia berdoa sambil memandang Ka'bah. Ya Allah, Tuhannya Ibrahim, ini rumahmu yang mana engkau sucikan. Sucikanlah dari semua kotoran dan semua orang yang berpartisipasi di dalamnya. Di saat itu Waraqah dan beberapa orang yang beriman sedang menanti salah seorang nabi yang diutus Allah, yang dimana pernah disebutkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Scene berlanjut di suatu malam. Ada Ali, anak Abu Thalib, yang berlari ke arah rumah Waraqah. Ia merupakan anak kecil pertama kali yang meyakini kalau Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan di malam itu ia memberi kabar kepada Waraqah kalau Nabi Muhammad saat itu sedang menggigil kedinginan, karena saat itu Nabi Muhammad baru menerima wahyu yang pertama kali, yaitu surah Al-Alaq. Di tempat itulah mereka semua mendengar wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Dan turun juga wahyu yang kedua, yaitu Quran surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر صدق الله العظيم. Baiklah sahabat-sahabat Sekuritas-in, Quran surah Al-Muddathir adalah wahyu yang diturunkan yang kedua kepada Nabi Muhammad SAW. Buat teman-teman, ini adalah episode yang pertama. Jadi di sini ada 30 episode. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.